Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ba'da billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku tidak melihat ada seorang pun pengajar sebelum dan sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih baik cara mengajarnya daripada beliau. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahmatullah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat bermajelis ilmu. Malam hari ini kita akan mengkaji thariqah atau metode cara mengajar Nabi atau metode pembelajaran perspektif hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tahu tidak ada guru yang paling berhasil ya dalam mengajar, mendidik kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya malam hari ini kita akan mengkaji metode belajar Nabi yang diambil dari hadis-hadis yang sahih sebagai dalil ya. Ada 4, semoga cukup waktunya. Yang pertama metode tulis imitasi, 2 trial and error, 3 pemondisian, 4 berpikir. Mudah-mudahan cukup waktunya dan kita dimudahkan oleh Allah bisa paham, mendapat faedah, mendapat hidayah sebagai bekal dalam berdakwah atau mengajar. Salawat dan salam terus tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabat tabiin, dan kita semua umatnya yang istiqomah ya mengikuti jalan Nabi ila yaumil qiyamah.
Nabi tadi telah kita baca sabda Nabi, aku tidak melihat mara'aitu mu'alliman, aku tidak melihat ada seorang pun guru ya atau pengajar qablahu wala ba'dahu, sebelum dan sesudah Nabi atau setelah Rasul yang lebih baik cara mengajarnya dari Nabi, gak ada. Maka kita sebagai seorang muslim gak usah silau atau terpesona dengan metode-metode barat. Kita harus bangga ya, harus mendahulukan, harus menomorsatukan metode belajar yang berasal dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, metode apa tadi? Imitasi. Apa? Peniruan, meniru. Imitasi itu kan palsu, maksudnya apa? Menirukan, gitu ya. Berarti apa? Guru memberi contoh, santri, murid menirukan. Orang tua memberi contoh, anak menirukan. Ya. Orang-orang sukses dalam belajar dengan menempuh metode imitasi ini. Kita sering ya dilatih oleh guru atau disebut apa biasanya? Instruktur ya dia, pelatih gitu ya. Yang metodenya ya nyontoni gitu ya. Memberikan apa? Contoh perilaku yang kemudian ditiru ya, diimitasi tadi. Dalam hal ini ada hadis Nabi ya yang menjadi dasar dalam konteks ini manasik ya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama alaihi fakabbara wa kabbara nasu wara'ahu wa huwa alal minbari summa rafa'a fanazalal qahqara hatta sajada fi aslil minbar summa ada hatta faragha min akhiri salatihi summa aqbala 'alan nas faqala ya ayyuhan nas inni sana'tu hadza lita'tamu bi walita'allamu salati. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam berdiri qoma alaihi berdiri di atas mimbar. Rasul berdiri di atas mimbar. Lantas beliau Rasul fakabbir, bertakbir. Maka kemudian sahabat Nabi yang ada di belakang beliau mengikuti fakabbir juga, mengikuti takbir ya. Ini berarti apa? Perbuatan Nabi diimitasi oleh sahabat. Nabi memberikan contoh ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ruku. Nah, setelah takbir, ini berarti sholat ya. Ruku, kemudian Rasulullah turun, ya, sambil berjalan mundur. Kemudian beliau sujud di ujung mimbar. Kemudian beliau kembali ke atas mimbar sampai usai menunaikan sholatnya. Sampai selesai gerakan sholatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap sahabat-sahabat
Ya, berbalik beliau kemudian bersabda, ya Yunas, sesungguhnya aku berbuat seperti ini hanya bertujuan supaya kalian apa? Mengikutiku. Sonatu hadza, berbuat yang seperti ini juga, begitu. Mengimitasi, meniru, mengikuti aku supaya kalian ya hadalita kamu bi walita'allamu sholati, supaya kamu mempelajari cara sholatku. Jelas ya? Sangat jelas hadisnya. Rasulullah memberi contoh dan diimitasi oleh para sahabat. Maka metode yang pertama apa tadi? Imitasi, ya. Rasulullah adalah suri tauladan yang baik bagi para sahabat. Kemudian para sahabat meneladani beliau dalam setiap perilaku dan perkataan dari Nabi. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memerintahkan kita ya. Ya, kita diperintahkan apa? Mengikuti Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu dan bagi orang yang mengharap rahmat. Nah, dari Allah tentunya di hari kiamat nanti. Dan kemudian dia wadzakarallaha katsira, lanjutannya banyak-banyak berzikir menyebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin, ya, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Kalian wajib waalaikum bisunnati, berpegang teguh pada sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Siapa beliau? 4 ya. Sahabat siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Tamassaku ini menggigit. Nah, kita itu menggigit paling kuat pakai apa? Addu 'alaiha bin nawajid, pakai gigi geraham. Ini perintah yang menunjukkan kita ya harus meniru Nabi dalam metode atau cara mengajar itu, kita mengikuti Nabi. Tentu saja Rasulullah figur ideal ya, sempurna gitu ya, yang kita bisa teladani berbagai aspek. Adapun kita ya para santri, kalau antum lihat atau antum mencari guru yang sempurna, kamil ya, tidak punya kesalahan, mustahil ya. Pasti guru-guru itu punya kekurangan. Nah, guru-guru bagaimana? Sebagai seorang muallim, murabbi, muaddib, pokoknya sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya apa? Berupaya meneladani Rasul. Fattakullah mas latoktum, ya. Terlepas kelemahan, terlepas aib, ya, kita berniat, berazam ya, membulatkan tekad ingin ya semaksimal mungkin meneladani Rasul. Begitu santri ya, adil kepada guru. Tentu saja pernah kami sampaikan, guru atau antum sendiri nanti para santri itu punya kecenderungan, umpama kunci surga itu banyak, ada kunci tahajud, ada kunci, itu kita nggak bicara yang wajib ya, kunci sedekah, kunci tilawah, ya, kunci ilmu. Ya.
sedekah zakatnya orang alim itu mengajar. Gitu. Bisa jadi orang itu puasa sunnahnya lemah tapi semangat berdakwah, ya, menyampaikan ilmu. Bisa jadi orang itu enggak pula senang mengajar, enggak pula bersedekah, tapi dia ahli tahajud misalnya. Silakan antum yang sunnah-sunnah itu boleh menguatkan, boleh ditanya, boleh dijawab nantinya kalau ditanya amalan andalan apa nanti di hadapan Allah. Silakan. Setelah yang amalan-amalan yang wajib beres, ya, tidak ada lagi masalah, baru kita menjadi muslim yang mau istimewa, ya, mau muslim yang yang unggul ditambah dengan amalan sunnah. Itu yang pertama, metode mengajar imitasi dari perspektif hadis yang tadi sudah kita kaji. Yang kedua, cukup waktunya, trial and error. Ternyata istilah ini juga ulama kemudian mencarikan, ya, hadis-hadis, kan metodologinya ini mengistimbatkan atau bisa mengeluarkan poin, ya, metode ini yang kita kaji khusus malam ini dari hadis. Hadisnya apa, istilah pendidikan metode mengajarnya apa, baru kemudian kita bisa tetapkan tafsir hadisnya bisa diambil menjadi metode, ya. Trial and error ini juga dimaknai apa? Belajar melalui apa? Eksperimen pribadi, ya. Ini kita mencoba-coba, mengulang-ulang, mungkin saja error-error, tapi lama-lama diharapkannya berhasil, ya. Perlu mengulangi beberapa kali, terjadi kesalahan, kemudian refleksi, ya, istilahnya, diperbaiki lagi masalahnya, kemudian bisa diselesaikan permasalahan itu dengan tepat. Metode penyelesaian semacam ini disebut juga coba dan salah kalau terjemahnya, trial and error. Nah, dalam kehidupan keseharian kita banyak mempelajari, ya, aktivitas dan kemahiran dengan apa? Metode ini. Coba-coba dulu, hingga lama-lama bisa mahir, ya. Ternyata ini bisa kita dapati, ya, aktivitas trial error ini Rasulullah SAW telah mengisyaratkan, ya, adanya metode belajar ini. Dalam hadis panjang ini, marartu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama biqaumin ala ru'usi nakhli faqala ma yasna'u haula'i faqalu yulaqihunahu yaj'aluna zakara fil unsa fayalqahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ma azunnu yughni dzalika syai'an qala fa ukhbiru bidzalika fatarakuhu wa ukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika faqala in kana yanfa'uhum dzalika falyasna'uhu fa inni innama dzanantu dzanna fala tu'akhiduni bidzanni walakin idza hadastukum an billahi syai'in fahudu bihi fa inni lam aghdziba 'ala Allahi azza wa jal wa fi riwayatin ukhra wa qala antum a'lamu bi amri atau bi umuri dunyakum. Dikisahkan bahwa Rasulullah SAW melewati sekelompok orang yang berada di pucuk pohon kurma, ya, ini para
petani kurma ya berkebun kurma. Kemudian Rasulullah melihat yang dilakukan para petani itu. Kemudian orang-orang berkata, mereka sedang menyerbuk pohon kurma, mengawinkan sari bunga laki-laki pada sari bunga perempuan, sehingga terjadi proses penyerbukan. Dan Rasulullah SAW bersabda, menurutku ini pendapat persangkaan Nabi itu, pendapat Nabi, hal tersebut sama sekali tidak dibutuhkan. Nabi ini malah melarang atau komen begitu ya, sahabat, nggak perlu itu, nggak usah dibegitukan. Perawi berkata, maka orang-orang memberitahukan informasi itu sehingga mereka tidak lagi menyerbuki pohon kurmanya. Jadi aktivitas mengawinkan serbuk tadi dihentikan karena Nabi bilang begitu, ya. Maka Rasulullah SAW diberitahu, ya, kalau orang-orang tidak lagi menyerbuki pohon kurma mereka, maka beliau bersabda, kalau memang cara itu bermanfaat bagi mereka, boleh saja mereka praktekkan. Namun sesungguhnya aku hanya sebatas zon, kata Nabi, duga. Maka janganlah kalian menyalahkan aku karena telah berpendapat berdasarkan apa? Zon. Akan tetapi jika aku memberitahukan sesuatu yang berasal dari Allah, maka ambillah, karena sesungguhnya aku tidak akan pernah berbohong atas nama Allah Azza wa Jalla. Di dalam riwayat lain disebutkan dengan menggunakan redaksi kalian lebih tahu, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Maka ini menjadi kaidah dalam mengambil hukum. Ya, dari hadis ini lahir metode trial and error tadi itu, bahwa apa yang dilakukan sahabat sebagai petani tadi sudah benar, hanya saja dikritik Nabi, malah akhirnya nggak panen itu kurmanya. Kemudian Nabi dilapori begitu dan menjelaskan, jika urusan agama maka dikembalikan kepada Nabi, jika urusan dunia antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini menjadi kaidah, ya, riset, ya, apa ini eksperimen, trial and error, ini dikembalikan kepada ilmu, pengetahuan dikembalikan kepada kita, ya, umat Nabi. Silahkan menjada-wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan memperoleh hasil. Maka orang-orang barat bersungguh-sungguh meneliti, akhirnya mereka menguasai ilmu pengetahuan, sedangkan orang Islamnya bermalas-malasan, ya, agamanya sendiri tidak paham, apalagi membagi waktu untuk mempelajari sains, mempelajari teknologi. Akhirnya kita tertinggal, padahal Rasul memberikan perintah, ya, sebetulnya itu kamu lebih tahu, ya, selesaikan urusan dunia itu kepada ahlinya, kita harus belajar juga berarti. Tentu saja ini menjadi dalil bahwa dalam mengajar kita boleh menggunakan trial and error. Ada juga mahfudhatnya itu, jarib, ya, coba, maka antum akan berhasil. Jadi berlatih, Din. Public speaking, tampil lagi. Masih grogi-grogi, ulangi lagi. Pidatonya belum lancar, ulangi lagi. Itu siapa misalnya suka nyuruh ulang-ulang makhrajnya, ulangi lagi. Capek itu kan. Kalau cuman didengerin aja, nggak dibetulkan bacaannya, terset di memori, salah makhrajnya, salah hukumnya, sudah kadung itu yang disimpan. Itu bahayanya loh. Karena perubahan-perubahan ini coba didetailkan lagi. Yang lama-lama kalau yang tahu sudah sangat ini berkali-kali diberikan ujian makhraj, ujian tajwid itu, nanti sebentar lagi pelajaran yang sudah puas akan berubah menjadi pelajaran makharijul huruf, tahsin, tajwid, tahfiz, semua yang sudah ujian. Begitu sekolah kita berupaya, dan itu setiap semester memang begitu.
ya. Tapi ya kita memang tidak menseleksi seperti yang disampaikan, orang mau belajar agama nggak usah ditolak ya, tidak usah diseleksi, sehingga di dalamnya kita ada kendala, ada yang lancar, ada yang belum. Itulah sekolahan yang benar-benar sekolah, menggunakan apa? Pertimbangan adab, pertimbangan tujuan pendidikan atas dasar cinta, yang dulu fi aini rahmah, yang rahmah itu kita melihat dengan pandangan mata kasih sayang ya. Kita sebetulnya sudah bagi rapot ini, Mbak Triana, Mbak Anissa yang baru, Mbak Yuli sudah sering tahu. Itulah bagi rapot kita, setiap proses yang sudah kita sampaikan. Itulah mujahadah kita, evaluasinya sudah kita upayakan untuk dilaporkan. Maka bagi rapor di sini walinya juga nggak terlalu menanti banget. Wali kelasnya jangan heran, nggak mesti walinya datang. Mereka sudah tahu, ya sudah tahu. Memang kita bermazhabnya proses pendidikan itu, prosesnya bukan wisudanya, bukan rapot angka-angkanya itu, bukan. Tapi hari demi hari, waktu, jam, ya menit, detik itu diisi apa, pengalaman apa, memperoleh apa, harus dipastikan ya. Maka ditanya oleh penjamin mutu, oleh kepala sekolah, ini hasilnya mana, bukan cerewet. Memang begitu, ukurannya jelas, sekurang-kurangnya hari itu anak itu sudah hafal. Nanti sekian bulan habis sopirin dia sudah lupa, kita sudah pernah membuatnya hafal. Itu untuk menghibur habis sopirin ya. Dulu hafal sekarang hilang, begitu. Alhamdulillah. Berikutnya metode yang ketiga, conditioning ya, pengondisian. Rasulullah ya, ini coba ditanya dulu yang sudah sarjana ini, tugas guru yang utama sebelum mengajar apa? Yang desain pembelajaran itu isinya apa? Itu sudah saya ceramahkan di video yang di kelas bawah itu, yang ringkasan menjadi guru. Apa Pak Rahman? Sebagai guru pertama harus melakukan apa? Mbak Yuli, sarjana nyum, baru di munakosa ya, belum di yudisium ya. Tapi udah boleh pakai gelar ya, udah boleh lah. Dulu nggak ada yudisium Mbak, ya. Sudah sah ya, munakosa itu sudah sah. Pertama apa Mbak Tri sebagai guru? Melakukan apa? Apalagi kalau gantiin kan, gantiin, bisa beda kan? Ganti lagi atau gantiin? Harus melakukan saat itu juga perencanaan, harus dilihat, ya apa yang direncanakan. Tentu saja, coba ini udah pasti nih, kalau yang membuat sekolah, tujuan, materi. Kemudian kita bahas ini apa? Metode. Satu lagi, evaluasi. Pasti itu. Itulah namanya konsep. Ya. Enggak ada ya. Wah, bisa beriin ada. Tadi pagi saya share konsep pendidikan anak usia dini perspektif Islam, makalah saya dulu. Ini sudah mengandung tujuannya apa, materinya apa, metodenya apa, cara menilainya bagaimana. Ini catat betul ya. Apa saja kalau membuat program yang nanti diturunkan apa? Jadi apa? Habis piring. Visi kan? Visi pandangan ke depan. Misi langkah-langkah mewujudkan apa? Atau materi nanti jabarannya. Supaya terwujud visinya, misinya, langkah-langkahnya apa saja? Visi ini pandangan jauh. Kenapa kita harus berjuang seperti ini?
Ya, Mbak Nisa, kenapa? Sebab lelah. Kalau saya mendengar curhatan guru-guru itu bergonta-ganti format itu melelahkan, ya. Sudah berapa kali kurikulum berganti, formatnya berganti, coba. Bukunya nggak bisa dipakai lagi, banyak wali-wali yang demo, tidak bisa diwariskan ke di adik-adiknya, ya kan? Abangnya beli, ayunya beli, adiknya pas kelas yang sama nggak bisa lagi. Banyak berdemo tuh di Jabodetabek itu ya beritanya. Sebenarnya guru agama ini, guru tahfiz, bukan guru akidah itu nggak berubah-berubah sebetulnya. Ya, fikih mungkin ada pengembangan kontekstual hukum baru ya, kontemporer. Tapi yang lain sebenarnya sama. Maka kalau ahli makhraj, ahli tajwid ya sampai kiamat ya nggak berubah. Mungkin istilah-istilahnya yang kalau mengikuti apa ini silabus, mengikuti apa RPS. Nah, di kita ini RPS-nya yang penting 4 tadi sudah bisa dipahami. Tujuan, materi, metode, evaluasi. Dan malam hari ini kita bahas yang mana? Metode. Tadi alhamdulillah pengondisian ya. Kita mau ngomong atau menyampaikan tujuannya apa. Kemudian juga dalam merencanakan itu audien santri kita nih. Ya biar santri kita nih atau umat kalau taklim. Kalau di masyarakat ya, jamaahnya itu ini khatibun nas ala qadri uqulihim. Kaidahnya apa? Menyampaikan kepada manusia atau berceramah, berkhutbah, mengajar, mengisi taklim menyesuaikan dengan kadar ukul akalnya. Berarti usia berapa, intelijensinya, kalau bisa dipetakan, masyarakat sekitaran UIN masyarakat banyak dosen, berarti masyarakat akademik. Sekitaran Unila, ini perumahan dosen. Di sini masyarakatnya dekat industri. Nah, ini dekat apa ini? Laut ya, nelayan gitu. Antum kemudian bisa menyesuaikan itu. Atau kalau spesifik, ini anak kelas berapa? Atau one by one, satu persatu nih, ini bagus nih kalau dijelasin sekali. Lamanya nggak cukup, harus ditambah. Fikri 2 kali, Zahid sekali, nyambung. Sudah nyaut duluan umpamanya. Kenapa? Guru ya memang harus tahu bagaimana kondisi psikologi, kondisi intelijensi atau selah lah kalau bahasa saya, nyelahnya gimana supaya aman ini bisa produktif belajar, hubungan emosional, interaksi edukatif guru terbangun dengan baik sehingga anak itu pas kita mengajar bisa menerima materi itu, tidak menimbulkan masalah atau dia terpaksa atau dia kemudian membuat masalah. Semuanya tergantung gurunya ya. Manajemen pembelajaran ya, sebagai manajer kelas harus memutuskan, harus punya kebijakan. Ini kelas ini diperintahkan sekolah ini bersih sebelum pelajaran. Ya tentu saja kalau sudah jam pelajaran ketiga ya atau kedua sudah mulai kotor. Yang pertama bersih. Kalau kemudian guru memerintahkan syarat belajar karena itu iman, bersih itu iman, kita pengen meningkatkan iman bukan hanya pengetahuan, ya sudah bersihkan dulu kelasnya. Tidak masalah ya. 5 menit, 7 menit. Karena kita memberadabkan dulu ya, mentakdib dulu ya. Kita bukan hanya
persoalan memindahkan pengetahuan. Kita harus menanamkan ini nilai dan memberadabkan itu dicontohkan, dilakukan. Yang memungkinkan dilakukan saat itu dilakukan. Kecuali pada pelajaran-pelajaran yang haji umroh ya, itu kan terpaksa kita teori ya, contoh-contoh langsung tidak mungkin. Maka tadi kembali kepada tujuannya. Din, tujuannya itu apa yang mau dicapai? Maka sekarang dibuat kurmernya capaian. Ya, rapot kita juga capaian pembelajaran. Apa saja dideskripsikan seperti itu. Kita bisa menentukan. Tentu kita di Rikes RPS-nya soal sudah disiapkan, itu ibaratnya standar minimal. Materi itu sesuai sinkron dengan soal. Selanjutnya boleh sekali ya untuk apa istilahnya? Eksplorasi, boleh untuk mengembangkan. Apalagi dibawa pada konteks kekinian dan kedisinian, hal-hal yang baru, hal-hal yang viral ya, bagaimana guru bisa berzina dengan murid kan, bagaimana ini apa pola interaksinya kok bisa sedekat itu, banyak kasus-kasus anak-anak sudah berpacaran. Nah, hal-hal itu bisa interkoneksikan, dikaitkan, diinsersikan, diselipkan. Karena tugas guru ini menanamkan nilai, memberagamakan, bukan tugas guru agama saja. Semua guru muslim dia wajib dia juga menanamkan adab, mengajarkan ya moral ya, nilai-nilai. Tidak langsung itu urusan guru PAI enggak. Sekolah yang benar semua punya tanggung jawab. Ya, guru PAI menjelaskan kaifiat. Guru bahasa Arab ya punya kewajiban sama masalah moral, masalah akhlak, masalah adab. Iya, materinya kaifiah ibadah tugas guru PAI. Tapi memberagamakan tugas semua guru. Ya pernah riset di sekolah alam S2 itu tidak ada guru agamanya, sehingga saya kaget, wah nggak berguna nih kuliah PAI. Ya, saya bukan PAI ya, BK waktu itu, tapi ngajarnya PAI juga, atau S2-nya kurikulum. Nah, ini kenapa sekolah ini bisa bagus adabnya, terutama kepada alam. Gurunya tidak ada yang guru agama itu. Jadi guru agamanya siapa? Semua guru. Karena dia ini pakai kurikulum webbing, jaring laba-laba itu kayak tematik nih. Jadi agama, kebersihan, sains masuk. Jadi tidak hanya sekedar teori. Jadi lintas interdisipliner ilmu modelnya begitu. Jadi untuk melakukan conditioning ya, ini juga bisa nggak habis soberin tembus pandang masuk kelas nih, kelas berapa sekarang? Kelas 8, 2 orang. Ini tipe belajar ahnaf nih. Tipe belajar sudah sering di-share. Yang babon-babonnya audio, visual, ada yang dua-duanya. Ini pahamnya kalau denger gitu, pahamnya kalau melihat. Atau dia paham melalui teman, kalau dijelasin langsung nggak paham-paham. Tapi kalau kawannya suruh jelasin cepat. Karena mungkin dia merasa canggung. Bisa nggak jelasin? Farul sama Ahran bedanya di mana? 48. 2 biji ya? 2 orang. Kalau 24 tepuk jidat. Aduh gimana ini? Kelakuannya ada 24. Gimana bisa beri contoh? Kondisioning. 2 anak itu gimana? Ngajar apa ya? Seni ya? Gambar gitu kan. Ya mungkin kalau bakat gambar separuh lebih bagus. Nah, ya contohnya mau lebih bagus kan. Jadi anak tinggal ngikutin aja. Seni. Ngikutin separuh. Oh. Ya gitu. Iya.
bisa tembus pandang. Wih, dukun berarti. Tembus pandang yang sering saya sampaikan itu karena pengalaman, karena mempelajari ya. Harus tertarik pada manusia dan tertarik untuk mengembangkan. Ini kuncinya. Mbak Yuli harus punya girok memajukan santri. Gregetnya itu. Kalau punya ruh ya, selain ruh ikhlas, ruh memajukan santri, mau dibayar berapa itu bekerja itu nggak ada urusannya itu. Dia seperti orang yang bahagia ya dengan keberhasilannya memajukan santri itu. Nggak peduli itu gajinya berapa, nggak peduli itu sulitnya atau capeknya kayak apa. Itulah guru yang punya panggilan jiwa. Kalau mau dicek itu ya, yang masuk tarbiyah ini belum tentu. Ya, yang masuk tarbiyah belum tentu. Ada yang di Usuluddin saya temuin jiwa mencintai mengajar. Ini Abi siapa ini? PGM ini apa betul Abi? Abi apa? Ahmad Fatoni ini apa? Iya, seneng sama jadi guru itu. Kalau lihat anak bodoh-bodoh itu gimana? Terpanggil apa? Yang benar. Pas di kelas aja, atau di mana saja? Di mana saja itulah guru sejati. Nggak ada urusan dibayar, nggak dibayar. Kalau ada kebodohan, dia terpanggil untuk memberantas. Pengkondisian ini bisa secara teori di sini diberikan stimulus ya, kemudian direspon apa ya. Ketika itu seseorang menanggapi stimulus ya pastilah ya diberikan perintah, dijelaskan stimulus, treatment, perlakuan supaya belajar, supaya memproses ya ilmu, supaya mencerna materi. Akhirnya nanti dia diharapkan paham. Kan gitu. Tujuannya supaya berhasil ya. Ini pakai teori juga ini ya. Teori yang paling populer. Belajar conditioning adalah contoh yang diberikan oleh psikolog Rusia Ivan Pavlov. Eksperimennya masyhur, dia membunyikan lonceng stimulus lonceng pada waktu dia meletakkan sedikit makanan di mulut, tapi ya ini anjing ya Pak. Kemudian anjingnya ngapain? Ya melet-melet gigit. Dia menjulur-julurkan apa? Lidahnya, merespon sampai karena dia diikat ini, air liur anjing itu ngeces ya, orang Jawa bilang menetes ya. Itu seperti itu. Jadi diberikan respon. Itu kalau diislamkannya gimana nih, Mbak Nisa Rahma yang di tarbiyah dulu kalau ngajar di Setit atau di UIN, coba diislamkan ini. Apa kita itu harus menuntut ilmu itu ibaratnya seperti anjing itu harus dikasih daging, diiming-imingi? Enggak, kita menuntut ilmu karena ibadah, karena taat kepada Allah. Kita belajar itu karena Allah memerintahkan, lebih-lebih dari sekedar motivasi daging itu bagi hewan tadi itu. Kita lebih-lebih dari sekedar pengen nilai. Itulah yang rusak niat mahasiswa itu. Mukanya adalah muka nilai, lama-lama nilai terakhir lama-lama itulah yang dibilang Rocky Gerung itu ya. Belum tentu dia berpikir orang yang kuliah itu dia hanya bukti punya ijazah itu pernah kuliah, belum tentu berpikir. Coba, ini berat ya. Kita tidak mendasari perbuatan kita semata karena materi itu. Kalau jadi teori motivasi, ya karena pengen jadi pegawai, ya karena pengen punya gaji yang besar. Itu ibarat daging tadi itu bagi anjing tadi itu. Kalau dibawa kepada manusia, loh dunia dan seisinya ini tidak bisa membeli surga.
materi yang dibayarkan sekolahan itu sebesar apapun, bagi orang beriman tidak sebanding-bandingnya dengan pahala dan derajat mulia di sisi Allah. Wah, ini masuk akidah ya, masuk keyakinan kita dalam mengajar ini. Kita tidak didorong dengan atasan yang ngomel-ngomel, enggak. Kita ingin menjadi orang yang bermanfaat tuh. Kita ingin menjadi guru yang layak. Tadi di awal mencontoh Rasul. Akhirnya Nabi kalau bayaran terus yang dibicarakan, apa ada Islam ini? Nabi siapa yang bayar gitu? Ya, Nabi mengajarkan, menyampaikan wahyu itu, kan begitu. Maka ada videonya itu, keberhasilan dalam mengajar supaya nggak omdo, ya. Bagaimana kita bisa menata hati, ekonomi dibangun dengan passive income. Mengajar sebagai profesional memang tidak bisa diwakilkan, tapi tidak menjadi tumpuan untuk menopang ekonomi. Jadi nggak kebayang untuk bayar cicilan motor disopirin, enggak. Sudah, karena ini andum manfaat. Dalam kitab hikam itu diterjemahkan Ustadz yang Jawa itu, kita itu memberikan manfaat. Nyambut gawe kerja iku andum manfaat. Adapun kaya dan miskin itu anugerah, ya, pemberian dari Allah. Kalau memang kita ingin, kita akan ditakdirkan kaya, jalannya kaya itu banyak. Alhamdulillah, pengkondisian ini, coba anak-anak itu diberikan motivasi terdalam, ya. Motivasi terdalam dari ada dua itu kan, ekstrinsik dan intrinsik. Yang paling tinggi yang bisa membuat stabil semangat belajar, intrinsik. Dia yakin fisabilillah, saya ini kepayahan menghafal, kepayahan merangkum, kepayahan ini saya berada di jalan Allah, saya diridhoi Allah. Begitu. Saya tidak tergantung dengan pujian atau nilai konten dari guru. Boleh aja itu, biarin aja. Itu tugas guru menilai. Tugas santri belajar memahami. Jam nilai berapa? Nggak usah dipikir-pikirin. Gitu ya. Kita bagaimana bisa mencari ridha Allah, bersyukur atas nikmat akal. Pernah disampaikan, nikmat akal ini disyukuri dengan kita menggunakan akal ini untuk belajar, untuk memahami, ya. Jangan bermalas-malas, jangan umat Islam citranya jelek, yang maling ternyata di penjara banyak orang Islam, ya, yang begal orang Islam, yang nyuri orang Islam. Nah, itu namanya Islam mahjubun bil muslim. Agama Islam yang mulia ini tertutupi oleh perilaku kriminal, bahkan akhlak buruk orang Islam. Jadi Islam yang mulia ini rusak karena kita mengamalkan, ada orang-orang yang mengamalkan Islam salah, ya, dan dia beragamanya Islam. Kemudian yang keempat apa? Apa man? Berpikir. Nah, berpikir. Proses belajar juga bisa berjalan sempurna melalui metode berpikir. Menempuh metode berpikir, seseorang seringkali mampu memecahkan masalah. Masih ingat nggak? Seluruh ujian di pondok ini, ya, santri yang mondok, ini simulasi. Simulasi apa, Habis Sobirin? Untuk dilatih menyelesaikan masalah, problem hidup dengan target dari guru, dengan harus tampil menjelaskan kembali secara tulisan, harus menjelaskan secara lisan, presentasi, public speaking, harus siap untuk menyampaikan ilmu, berdakwah, khutbah. Itu masalah-masalah, ya. Sekarang ditambah santri, ya Beli, masalah kapan membagi waktu mencuci, ya. Waktu itu masak terus, sekarang enggak lagi, lebih. Tapi ini udah lama enggak
merasakan masakan Lutfi, Mbak Roma udah merasain ya, merasakan ya Mbak. Itu paling kerasa bumbunya, walaupun habis banyak ya Bi ya. Modalnya harus banyak. Perlu dites. Nisa belum pernah nyicipin masakan Lutfi. Umi Triana udah belum. Yuli juga ada di sini tapi kan apa pernah makan? Coba. Habis Sobri pasti lewat itu udah pasti. Abi Adi udah diajarin masak dan nggak makan. Susah. Masih banyak lada yang mana sama tubar itu nggak selesai. Bagaimana itu? Nah, itu udah mau nikah kan? 20 tahun, 21. Apa kalau dia nikah? Tapi niatnya anaknya biar jadi pejuang, banyakin. Terus hukumlah berpikir ya, ini berat loh ya, thinking apa ya, berpikir ini Nabi ya sering kemudian memberikan lontaran-lontaran ya. Fas'alu ahla dzikri ini di Quran. In kuntum la ta'lamun, perintah suruh mikir, baru kemudian kalau nggak ngerti bertanya kan begitu. Jika kamu tidak mengetahui. Ini ada hadisnya ya. Inna min sajaratan la yasqutu waraquha wa innaha masalul muslim hadisuni mahya fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi. Sesungguhnya di antara jenis pohon ada sebuah pohon yang daunnya tidak gugur. Sesungguhnya pohon itu sama seperti seorang muslim. Coba beritahukan kepadaku pohon apakah ini, kata Nabi. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar berkata, maka orang yang menebak dengan menyebutkan beberapa jenis pohon yang ada di daerah tempat tinggalnya atau di dusunnya. Abdullah berkata, namun aku berpikir, nih poinnya apa dari hadis ini, berpikir kalau pohon yang dimaksud adalah pohon kurma, pikir-pikir aja, tapi gak ngucap. Namun aku malu, sungkan. Kemudian orang berkata, beritahukan kepada kami pohon apakah itu, hai Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, pohon itu adalah pohon kurma. Jadi Rasulullah itu membuat pertanyaan yang merangsang supaya mikir pohon apa itu, dengan tidak disebutkan jenis pohonnya tapi ciri-ciri khususnya disampaikan. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW telah mengajukan sebuah pertanyaan yang merangsang daya pikir para sahabatnya. Setelah mereka memutar otak, Rasulullah memberikan kunci jawab. Sebetulnya ustadz guru itu, terutama ustadz ya, apalagi khutbah, itu sering buat pertanyaan yang nggak akan dijawab, apalagi khutbah. Yang jawab siapa? Ustadznya sendiri lah. Bagaimana cara kita meningkatkan iman dan takwa? Ya nggak mungkin satu Pak Ustadz ya. Maka itu juga mengajak berpikir maksudnya, tapi jangan sampai pertanyaan itu dijawab ya di dalam khutbah Jumat. Kalau dalam pelajaran boleh. Sering-sering memberikan apa? Pertanyaan. Misalnya satu hadis lagi, atadruna manil muflis? Ngerti nggak kamu siapa orang yang bangkrut? Kira-kira begitu. Para sahabat kan kemudian menjawab, qalu al-muflis, orang bangkrut, fi naman la dirham, nggak mafi bulus, nggak punya duit, lahu wala mata'u, faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Bangkrut itu ya orang nggak punya duit, tapi kemudian jawaban yang betul bukan itu. Orang yang bangkrut itu banyak amalnya tapi dia melakukan kezaliman. Baik, mudah bermanfaat 4 metode ini bisa kita amalkan agar apa? Mengajar kita itu mencerahkan lah istilahnya ya, menginspirasi sebagai guru itu. Guru harus membangkitkan semangat motivasi ya santri untuk lebih pintar dari gurunya. Kita bukan guru silat, guru harus punya pikiran santri saya supaya lebih pintar, lebih hebat dari saya. Gimana caranya itu? Bahkan ini ya, Gus Gofur ya, putra Mbah Yai Maimun. Kalau
seorang kiai, seorang guru punya santri yang bapaknya bukan kiai, orang biasa, terus anak itu bisa jadi kiai, baru top gitu. Gimana coba? Kita harus mengesampingkan 20% gen. Berarti kita harus bertarung 80%. Anak ini turunan orang awam, bapaknya nggak ada darah-darah alim, tapi biar jadi alim gimana caranya? Nah, diberikan PR itu. Kalau bisa menjadikan Lutfi yang bapaknya TNI jadi kiai, berhasil berarti kiainya bisa piring, berhasil. Itu tantangannya. Tapi kalau bapaknya ustaz, anaknya ustaz, ya memang sudah ada modal. Itu beratnya pendidikan, ya. Bagaimana kalau ukurnya itu? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.